Lere dari kelas farmasi sini 19411101. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori titik didih. Titik didih adalah suatu cairan ada suhu padat saat tekanan uap jenuh cairan dengan tekanan luar. Tekanan yang digunakan pada permukaan cairan apabila tekanan sama dengan tekanan luar permukaan cairan, maka gelombang uap dapat terbentuk dalam cairan dapat mendorong air ke permukaan menuju fase gas. Oleh karena itu, titik didih suatu cairan tergantung pada tekanan luarnya. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwa air murni pada tekanan 1 atmosfer mampu mempunyai titik didih 100 Celcius. Akan tetapi apabila kita melarutkan suatu saat ke dalam air, maka titik didih larutan akan semakin tinggi dari 100 Celcius. Penambahan kecepatan panas pada cairan yang mendidih akan mempercepat terbentuk gelombang uap air. Cairan akan lebih cepat mendidih. Suhu didih tidak naik. Titik didih cairan tergantung pada besarnya tekanan atmosfer. Titik didih pada tekanan 1 atmosfer dinamakan sebagai titik didih normal. Pada tekanan yang lebih besar, maka titik didihnya juga lebih tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Suhu yang tetap konstan dari cairan yang mendidih. Suhu akan tetap selama ada air di sekeliling makanan tersebut, berarti selama airnya belum habis makanan tak ada yang hangus. Hal ini membuktikan bahwa titik didih berubah dengan berubahannya tekanan. Pada referensi lain mengatakan bahwa titik didih suatu cairan ialah suhu padat pada tekanan uap jenuh cairan yang sama dengan tekanan uap suatu cairan akibat adanya saat terlarut, membawa konsekuensi bagi titik didih cairan tersebut pada setiap suhu. Suatu larutan memiliki tekanan uap yang lebih rendah daripada pelarut murninya, karena energi diperlukan lebih banyak untuk dapat tekanan uap larutan dengan tekanan udara luar. Energi yang lebih tinggi di atas dari suhu yang dinaikkan, adanya penurunan tekanan uap jenuh mengaktifkan titik didih larutan tinggi dari titik didih pelarut murni. Komponen yang titik didihnya lebih tinggi akan tetapi berupa cairan dan turun di bawah, sedangkan yang titik didihnya lebih rendah akan menguap dan naik atas melalui sungkup-sungkup yang disebut menara gelembung. Makin ke atas suhu dalam menara fraksionasi itu makin rendah. Hal ini menyebabkan komponen dengan titik didih lebih rendah naik ke bagian yang lebih atas lagi, demikian seterusnya, sehingga komponen yang lebih mencapai puncak menara adalah komponen yang pada suhu lembar berupa gas. Alat yang digunakan adalah labu Erlenmeyer, statis dan klem, termometer, timbangan analitik, gelas ukur, lampu spiritus. Bahan yang digunakan adalah etanol dan butanol. Butanol adalah Butana Farmakope Indonesia edisi 3 1979. Nama resmi butanol, nama lain p-butanol N. Rumus molekul C4H9OH. Rumus molekul ini berat molekul 74,12. Pemberian cairan jenuh tidak berwarna. Kelarutan larut dalam 2 bagian air. Fungsi sebagai sampel.
Cara kerja: siapkan alat dan bahan. 2. Masukkan alat yang diuji ke dalam larutan Erlenmeyer. 3. Letakkan termometer pada tengah-tengah labu Erlenmeyer dan pastikan ujung termometer berada beberapa sentimeter di atas cairan sampel uji. 4. Pasang termometer pada klem dan statistik. 5. Panaskan dengan api bebas kecil. Usahakan uap yang mengembun berada beberapa sentimeter di termometer. 6. Sesudah terjadi tetesan, tunggu setengah 3-5 menit untuk dibaca temperatur yang konstan 0,5 derajat Celcius. Menunjukkan titik didih dari yang murni. 7. Lakukan 2 kali.